Assalamualaikum. Sampai berjumpa kembali di acara berkebun. Hari ini temanya memanen awal daun muda kemanggi, atau yang biasa disebut di daerah Jawa Barat itu daun surawung. Oke, kita akan mencoba memanen awal ya. Nanti daun kemanggi itu akan di stek, atasnya nanti akan tumbuh, kemudian bertunas, sehingga akhirnya nanti pohon yang sudah besarnya daun kemanggi itu akan lebih sesuai apa yang kita harapkan. Jadi bercabangnya akan banyak. Oke, kita lihat sebentar ya. Kita siapkan alat-alatnya. Oke, kita lihat pohonnya di sini. Nah, ini kita akan memanen daun surawung atau daun kemanggi muda. Ini juga. Kemudian ini ada, ini juga. Cukup kita menggunakan ini saja, gunting. Oke, di sini juga ada, masih ada. Nah, ini juga nih, itu juga. Nah, ini pohon pepaya. Ini pohon pepaya ini akan diusahakan sampai berbuah. Nah, ini juga sama. Nah, ini ya, supaya sampai berbuah. Tapi kalau yang ini, nah yang ini nanti diambil daunnya saja. Jadi daunnya saja yang diambil, sehingga pohonnya itu berdesak-desakan juga nggak apa-apa di sini. Karena yang akan diambil nanti daunnya. Oke. Sengaja malahan supaya tumbuhnya tidak subur, atau tumbuhnya supaya tidak terlalu besar. Makanya dibikin pohonnya itu berdesak-desakan. Nah, ini kita sekarang mau memanen daun surawung. Oke. Lumayan banyak. Terus kita yang sebelah sini. Nah, cukup. Kita coba kita makan dengan menu yang sudah disiapkan. Ada ikan asin peda putih, kemudian sambal dadakan, sambal ininya cengek atau apa itu, cabai rawit, cabai merah dengan bawang sedikit, terasi, digoreng. Oke, kita lihat, kita makan.
daunnya dalam keadaan mentah. Oke, siapkan di tempat makanan, di meja makan. Jreng jreng. Nih daun kemangi yang tadi kita panen ya, sudah dicuci nih ya. Biasanya kalau saya cuci 2 kali. Pertama dicuci dengan air keran bersih, kemudian setelah itu dibanjur oleh sama air yang sudah matang ya, karena nanti kita akan makannya dengan keadaan mentah. Ini daun kemangi yang masih muda, sengaja ya kita panen karena nanti daun kemanginya setelah dipotong dia akan bertunas. Makin lama makin besar, akan semakin banyak cabangnya. Oleh karena itu jadi tidak terbuang. Ketika kita memanen daun kemangi muda, kita juga bisa makan. Kemudian enak rasanya. Nah, di sini ada daun kemangi itu ada 2 macam ya. Di sini dalam keadaan tuh masih segar ya, masih utuh daunnya. Kalau ini udah mulai ada agak keriting. Nah, mungkin di sini sudah mulai nanti akan ada hama yang akan tinggal di sini ya. Oleh karena itu sekalian kita amankan supaya nanti tumbuhnya itu pohon kemangi daunnya itu akan lebih subur seperti ini. Ini yang sangat bagus. Oke. Dengan apa ini makannya? Ini dengan tahu. Tahu goreng nggak usah diapa-apakan, tahu aja, tidak usah dikasih bumbu. Nah kemudian ini makanan kebangsaan, peda putih. Oke, bisa sepat ya seperti biasalah, sepat atau juga ikan apalah, ikan asin juga. Tapi kalau ada yang nggak usah suka ikan, bisa dengan ayam goreng juga boleh, yang kering ya, supaya terasa segar ya. Nah ini adalah sambal dadakan. Sambal dadakannya itu dibuat cabai rawit, cabai merah, tomat, kemudian bawang merah 2 sihung aja ya, atau 1 sihung juga tidak apa-apa. Kemudian tomatnya diiris-iris dan terasi cukup 1 saja, terasi yang biasa, yang sasetan kecil saja, jangan terlalu banyak. Dimasukkan ke dalam wajan, kasih minyak sedikit saja, kemudian digoreng. Nah, kenapa tomat juga disatukan? Karena kalau tanpa ada tomat, itu tuh cabai rawit suka meletus. Nah, nanti minyaknya itu muncrat ya. Jadi minyaknya itu bisa membahayakan, nanti bisa kalau kena mata sakit ya. Kena kulit juga bisa melepuh. Oleh karena itu supaya aman, sudah saja tomatnya disatukan, tomat yang sudah diiris ya, tapi tidak terlalu tipis. Masukkan ke dalam wajan, minyaknya dipanasi dulu, kemudian akhirnya digoreng sampai terasinya nanti kalau sudah kira-kiranya cabai rawit, cabai merah, kemudian tomatnya sudah mulai matang, kemudian bawangnya juga sudah harum, baru dimasukkan terasi. Sebetulnya itu terasi sasetan itu udah matang sebetulnya. Jadi dimasukkan terasi yang 1 itu, kemudian dibolak-balik. Setelah itu langsung aja diangkat. Nah, kemudian usahakan jangan sampai minyaknya terbawa. Masukkan ke dalam coet. Nah, kemudian diulek. Jadilah ini. Kasih aja garam dan gula putih secukupnya. Oke. Ada juga mungkin ada yang suka dengan gula merah, boleh ya. Kalau saya pakai gula putih aja yang lebih praktis. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nikmatnya makan daun kemangi. Manfaatnya juga banyak ya. Nanti saya akan berikan catatan di dalam description video ini ya. Lihat di bawah. Oke. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masih muda, daun kemanginya nggak terasa pahit. Apalagi dari awal kita
biasakan untuk dipanen, nanti lama-kelamaan daunnya itu juga akan menjadi enak karena sering dipanen oleh kita. Kasih ikan asin. Ikan asinnya juga tidak usah dikasih apa-apa, cukup digoreng, tapi ingat minyaknya sedikit, jangan terlalu banyak. Jadi setengah digarang gitu ya, setengah dipanggang di dalam katel. Nah itu ikan asinnya. Kalau terlalu banyak minyak nanti juga mungkin juga akan mengganggu kesehatan, karena banyak minyak itu kan mungkin jadi kolesterolnya jadi tinggi. Oke, ini tahu juga. Kalau saya biasa di Kerawang, dulu waktu kecil di Kerawang, tahu itu setengah matang digorengnya, jangan terlalu kering. Ada tahu bumbu di Kerawang itu khasnya itu digorengnya setengah matang, nikmat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah lagi ininya, surawungnya. Nikmat. Boleh coba. Ini sambalnya, cengeknya itu kan digoreng, jadi nggak terlalu pedas rasanya. Kalau cengek langsung mungkin saja bisa terasa pedas. Ini nggak, kasih tomatnya juga satu. Kadang-kadang saya suka dikasih 2. Jadi ini banyaknya itu banyak tomat, jadi nikmat, tidak terlalu pedas. Oke, silakan sahabat semua dicoba ya, menggunakan lalaban yang mentah khas Jawa Barat. Mungkin di luar sana juga ada yang sudah terbiasa memakan makanan yang mentah. Ya, mungkin ini juga kalau dimakan mentah akan kandungan gizinya di dalam sayuran ini tidak akan terlalu banyak yang terbuang karena dipanasi. Biasanya kalau dipanaskan itu ada saja kandungan yang ada di dalam vitaminnya itu di dalam sayuran, mungkin kalau kena panas ada yang jadi berkurang. Oleh karena itu lebih bagus dimakan mentah. Oke, hanya syaratnya dicuci bersih 2 kali, cuci dengan air biasa keran, dan terakhir dicuci dengan air yang sudah matang. Oke, itu saja dari saya. Sampai berjumpa lagi nanti di acara masakan nenek moyang. Kalau ini kebetulan nenek moyangnya menggunakan makanan surawung yang muda, yang baru dipanen. Oke, akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.